Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Namun sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas penyertaan Tuhan sampai hari ini. Saat ini kami anak-anak-Mu akan belajar, Tuhan pimpin, Tuhan sertai sehingga mereka mampu dan boleh mengerti dalam pembelajaran pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam pembelajaran hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Ya anak-anak, selamat pagi. Mari kita belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Ya, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan ya. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang simbiosis ya. Kemarin kalian sudah belajar tentang simbiosis, yaitu kita ngulang sebentar ya pengajaran yang kemarin. Simbiosis ada 3 macam, yaitu ada simbiosis mutualisme, yaitu dua makhluk hidup yang saling menguntungkan ya. Kemudian ada simbiosis komensalisme, yaitu di satu sisi diuntungkan tapi di satu sisi atau pihak lain tidak dirugikan. Kemudian ada simbiosis parasitisme, yaitu di pihak satu merasa dirugikan dan pihak satu lagi merasa diuntungkan. Nah, anak-anak coba perhatikan di halaman 124. Nah, kalian lihat di sini ada 4 gambar. Nah, ini adalah gambar simbiosis. Nah, nanti kalian tebak ya, nanti kalian isi ya, mana yang simbiosis komensalisme, mana yang simbiosis parasitisme, dan mana yang simbiosis mutualisme ya. Nanti kalian boleh tulis di samping boleh, di bawahnya atau di atasnya boleh ya anak-anak. Nah, anak-anak perhatikan lagi. Kemarin Ibu juga sudah menjelaskan tentang rantai makanan. Nah, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa perpindahan energi atau makanan dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain dalam suatu urutan tertentu. Nah, di sini ada gambar rantai makanan ya. Bentar ya. Ada gambar rantai makanan. Ya, Ibu ulangin. Nah, di sini ada gambar rantai makanan di ekosistem sawah ya. Di sini ada padi ya. Padi ini disebut produsen. Kenapa disebut produsen? Karena padi ini menciptakan makanan sendiri atau membuat makanannya sendiri. Kemudian padi ini dimakan oleh tikus. Nah, tikus ini kita sebut konsumen tingkat 1. Kemudian tikus dimakan oleh ular kita sebut konsumen tingkat 2, dan ular dimakan oleh burung elang. Burung elang ini kita sebut konsumen tingkat 3. Nah, lalu burung elang mati, kemudian dia diuraikan oleh bakteri pengurai. Nah, bakteri pengurai ini akan menghasilkan jamur atau bakteri ya yang dapat menyuburkan tanah. Kemudian tanah ini dipakailah untuk tumbuhan dalam membuat makanan dengan bantuan sinar matahari. Nah, ini adalah rantai makanan ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan membuka lagi buku di halaman 126. Nah, di sini kalian lihat gambarnya. Di sini ada jaring-jaring makanan. Ya, apa sih jaring-jaring makanan itu? Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Nah, ya di sini akan Ibu tampil lagi gambarnya.
ini adalah gambar jaring-jaring makanan, anak-anak. Ya, ini adalah gambar jaring-jaring makanan. Perhatikan, di sini ada sebuah pohon. Nah, pohon ini ya, daunnya dimakan oleh ulat. Ya, ulat kemudian dimakan oleh ayam. Lalu ayam dimakan oleh burung elang. Nah, anak-anak, pohon ini kita sebut adalah produsen karena dia mampu membuat makanannya sendiri. Kemudian daun dari pohon ini dimakan oleh ulat. Ulat kita sebut konsumen tingkat 1. Lalu ulat dimakan oleh ayam kita sebut konsumen tingkat 2. Kemudian ayam dimakan oleh burung elang. Nah, burung elang ini kita sebut konsumen tingkat 3. Lalu yang kedua, di sini ada sebuah padi ya, padi atau rumput. Kemudian rumput atau padi ini kita sebut produsen karena dia mampu membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Padi dimakan oleh belalang. Kemudian belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh burung elang. Nah, sama anak-anak. Belalang kita sebut konsumen tingkat 1. Kemudian katak kita sebut konsumen tingkat 2. Dan katak dimakan oleh burung elang. Burung elang kita sebut konsumen tingkat 3. Lalu ada juga di sini padi dimakan oleh tikus ya. Padi dimakan oleh tikus dimakan oleh ular, kemudian ular dimakan oleh burung elang. Nah, ya anak. Nah, ini adalah jaring-jaring makanan ya, gambar jaring-jaring makanan yang kalian bisa lihat di halaman 126 ya anak-anak. Nah, anak-anak, di sekitar kita itu banyak sekali tumbuhan dan hewan. Mereka saling ketergantungan ya. Tumbuhan memerlukan manusia untuk merawatnya. Kemudian hewan juga memerlukan tumbuhan ya. Ada juga hewan juga memerlukan hewan lain sebagai makanannya. Begitu juga manusia. Manusia juga memerlukan tumbuhan dan hewan sebagai makanannya. Makanya di dalam di dalam jaring-jaring makanan ini manusia dan tumbuhan dan hewan saling berkaitan ya. Nah, anak-anak, ada berbagai macam hewan ya. Nah, ini adalah dapat diinspirasikan dalam sebuah tarian ya. Contohnya misalnya burung merak ya. Burung merak ini dapat gerak-geriknya dapat diinspirasikan untuk menjadikan sebuah tarian. Nah, namanya tari merak ya. Tari merak ini berasal dari Jawa Barat ya. Tari merak ini menggambarkan gerak-gerik burung merak yang mengepak-epakkan sayapnya ya, mengepak-epak sayapnya untuk memikat burung merak betina. Nah, properti tari merak atau kostum tari merak yaitu adalah pakaian yang bermotif burung merak. Kemudian ada sayap dan ada mahkota. Nah, anak-anak, kalian nanti bisa baca di halaman 134 ya, anak-anak bisa dibaca halaman 134 ya. Sebagai makhluk hidup yang paling beradab, manusia sangat berperan terhadap perubahan ekosistem. Manusia hampir berinteraksi dengan semua komponen ekosistem. Kemampuan berinteraksi itu dibuktikan dengan adanya bermacam seni yang melibatkan alam sebagai sumber inspirasi. Nah, inspirasi tadi contohnya adalah burung merak ya. Burung merak jadikan sebuah tarian ya, gerak-geriknya, kemudian dari kostumnya ya. Atau mungkin misalnya dari tari kelinci juga. Kelinci biasanya
gerakannya adalah melompat-lompat ya. Jadi selain burung merak, banyak binatang atau hewan yang dijadikan sebagai inspirasi tarian ya. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian mengerti. Kalian boleh membacanya lagi di buku tema 5 sub tema 2 pembelajaran 1 dan 2. Oke anak-anak, selamat pagi, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.